Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami sampaikan kepada rekan-rekan media pada acara press conference pemaparan kinerja keuangan BRI Triwulan 2 tahun 2022. Kami silakan kepada rekan-rekan media yang telah bergabung melalui Zoom untuk menyalakan kamera serta mempersiapkan headset agar dapat mendengarkan suara dengan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat bergabung kepada rekan-rekan media dalam konferensi pers pemaparan kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Triwulan 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Faradita Rizky yang akan memandu konferensi pers pada pagi hari ini. Baik, bersama-sama kita akan dengarkan pemaparan kinerja keuangan BRI Triwulan 2 tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Direktur Utama BRI. Kepada Bapak Sunarso, kami silakan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Memulai acara ini kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media atas kesediaannya menghadiri press conference publikasi kinerja keuangan BRI untuk periode Triwulan 2 tahun 2022 yang diselenggarakan secara virtual pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan apresiasi kepada rekan-rekan media yang selama ini telah mempublikasikan prestasi dan capaian-capaian positif BRI, sehingga peran BRI dalam meng-create social value maupun economic value kian dirasakan kehadirannya oleh masyarakat dan seluruh stakeholder-nya. Rekan-rekan media yang kami hormati, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa saat ini kita berada dalam kondisi perekonomian dunia yang masih penuh tantangan. Namun demikian, di tengah kondisi tersebut, BRI mampu menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik. Selanjutnya saya paparkan kinerja keuangan BRI untuk periode Triwulan 2 ataupun semester 1 ya, tahun 2022. Dan seluruh angka yang saya sampaikan merupakan angka BRI Group atau konsolidasi, ya, yang memang itu merupakan laporan keuangan konsolidasian.
Baik, pertama mungkin mari kita sampaikan tentang laba dan aset BRI Group. Ya. Di tengah kondisi perekonomian yang masih penuh dengan tantangan, dalam 6 bulan pertama di tahun 2022, BRI Group berhasil mencatatkan laba bersih senilai 24,88 triliun rupiah. Artinya, laba itu tumbuh 98,38% secara year on year. Dan dengan total aset yang terus meningkat, dan peningkatan aset kami mencapai 6,37% year on year, sehingga total aset BRI Group menjadi 1.652,84 triliun rupiah. Pencapaian tersebut tak lepas dari kemampuan BRI dalam melakukan strategic response yang tepat ya, terhadap policy respon yang dibuat oleh pemerintah dan regulator dalam rangka merespon tantangan, merespon challenge yang datang dari situasi perekonomian baik domestik maupun global. Dan kemudian beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang merupakan strategic respon kami terhadap policy response dan juga terhadap challenge-challenge yang datang baik domestik maupun global. Pertama adalah bahwa penyaluran kredit maupun penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh BRI mampu tumbuh secara sustainable, ya. Dan kemudian kami dapat menjaga sustainability itu, ya, sustainability dari pertumbuhan itu dengan fokus pada aspek likuiditas, terutama pertumbuhan dana murah yang sering kita sebut KASA, current account, saving account, juga menjaga kualitas kredit, terutama kredit yang kami restrukturisasi akibat terdampak pandemi COVID-19. BRI juga mampu mencatat pertumbuhan pendapatan non-bunga yang semakin baik, ditopang dengan naiknya transaksi e-channel. Selain itu, transformasi digital melalui bisnis proses re-engineering, ya, maupun kita mencoba menemukan bisnis model baru untuk create value, dan kemudian baik digitalisasi yang mengarah kepada bisnis proses re-engineering untuk menghasilkan bisnis proses baru yang lebih efisien, maupun digitalisasi dalam rangka menemukan bisnis model baru yang bisa create value baru, terutama telah dapat meningkatkan produktivitas bisnis sekaligus menjaga efisiensi operasional perusahaan. Berikutnya, kalau kita lebih scrutinize tentang kredit sekarang, ya, maka kemudian di kredit, sampai akhir Juni 2022, total kredit dan pembiayaan BRI Group tercatat sebesar 1.104,79 triliun rupiah. Artinya secara tahunan tumbuh 8,75%. Penyaluran kredit kepada seluruh segmen pinjaman tercatat tumbuh positif, ya, dengan penopang utama yakni di segmen mikro. Kredit kepada segmen mikro tumbuh 15,07%. Sedangkan kredit kepada segmen konsumer tumbuh 5,27%, dan kredit kepada korporasi tumbuh 3,76%, kemudian kredit kepada segmen kecil dan menengah, small business dan medium, ya, SME, tumbuh 2,71%. Secara khusus, portofolio kredit UMKM BRI menempati porsi ataupun tumbuh 9,81%. Jadi kalau kita ambil porsi kredit kepada UMKM saja, pertumbuhannya adalah 9,81% secara tahunan. Dari tahun yang lalu, 837,82 triliun, dan akhir Juni, ya, tahun ini telah menjadi 920 triliun, dan hal ini menjadikan porsi kredit UMKM dibandingkan total kredit BRI terus naik, sehingga sekarang porsi kredit kepada UMKM telah mencapai 83,27%. Jadi bisa dipahami bahwa sejalan dengan salah satu strategi kita adalah fokus kembali, refocusing, ya,
portofolio kita ke UMKM, maka sekarang memang porsi kredit kepada UMKM telah mencapai 83,27%. Dan ini pun kami nyatakan masih kurang, karena kita ingin nanti pada akhirnya porsi kredit kepada UMKM di BRI itu harus mencapai 85%. Kita targetkan itu di 2024-2025. Kemudian kredit UMKM BRI yang tumbuh nyaris double digit ini ya, merupakan sinyal kuat bahwa saat ini pelaku UMKM sudah mulai bangkit dan kembali beraktivitas secara normal. Oleh karena itu, dengan semakin sehatnya pelaku UMKM, maka kami optimis bahwa hal tersebut akan mendorong pertumbuhan kredit BRI serta pertumbuhan kredit secara nasional. Kita sudah bicara laba, kita sudah bicara aset, dan lebih spesifik lagi kita sudah bicara aset khusus dalam bentuk kredit, maka sekarang kita bicara kualitas dan risiko-risiko yang potensinya masih mungkin timbul, terus bagaimana kita memitigasinya. Kita bicara tentang kualitas aset produktif, maka saya mau mengajak teman-teman media untuk menilai kembali bahwa kemampuan BRI dalam menyalurkan kredit mampu diimbangi dengan manajemen risiko yang baik. Hal tersebut tercermin dari rasio NPL BRI secara konsolidasi masih terkendali, jadi NPL kita secara konsolidasi berada di level 3,26%. Apa artinya semua ini? Bahwa kita lebih dari 80% portofolio kita adalah UMKM, terutama di mikro. Dengan NPL masih terjaga di kepala 3,26%, ini sesungguhnya adalah sesuatu yang bisa kita katakan sangat manageable. Karena memang main di segmen yang rendah, segmen UMKM, itu pasti kita masih berurusan dengan tingginya NPL, terutama di SMI. Bahwa kita bisa kelola dengan kepala 3,26%, itu artinya sebenarnya risk manajemennya sudah berjalan dengan baik. Di sisi lain, BRI menyiapkan pencadangan sebagai langkah antisipatif atau atas potensi pemburukan kredit. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan NPL itu, maka kita sudah sediakan NPL coverage BRI itu mencapai 266,26%. Ya. Jadi kita sediakan 2,7 kali cadangan terhadap NPL. Artinya cadangan kita lebih dari 2,6 ya, tepatnya 2,66 kali itu terhadap NPL kita. Artinya kalau NPL itu semua tidak terbayar gitu, ya kita deposan masih aman gitu, karena kita sudah cadangkan itu di modal gitu. Kita cadangkan di modal 2,6 kali, 2,7 kali gitu. Di mana ini angka ini meningkat dibandingkan NPL coverage triwulan 2 tahun lalu. Tahun lalu di triwulan 2 NPL coverage kita 2,53 kali ya. 2,53 kali. Sekarang naik menjadi 2,7 kali. 2,7 kali. Kemudian strategi BRI dalam menjaga NPL. Artinya apa? Bahwa NPL ini pasti kita harus kelola dengan baik. Maka di front end-nya gitu, BRI harus tetap tumbuh ya, secara selektif ya. Tetap tumbuh secara selektif, fokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi kuat serta eksposur minimum terhadap gejolak ya, yang terkait dengan mungkin yang jauh dari epicentrum gejolak global gitu. Itu yang kita sasar, itu menjadi fokus selective growth kita ya. Seperti apa? Pertanian, ini yang terkait sama penyediaan bahan makanan, karena di mana-mana semua orang ketakutan akan krisis pangan gitu. Pasti sektor ini menjadi sektor yang harus bisa diandalkan. Kemudian juga industri bahan kimia serta makanan saya katakan, dan minuman ya, food and beverage. Terus kemudian di mid end-nya, nasabah-nasabah yang baik harus tetap dikelola dengan baik, bahkan ditumbuh kembangkan. Dan kemudian apabila ada yang memang tidak bisa diselamatkan, dalam artian perlu restrukturisasi ya, bermasalah, maka dilakukan restrukturisasi, kemudian juga penyelesaian kredit itu bagian daripada back end-nya. Gitu. Upaya lain yang dilakukan BRI untuk menjaga NPL, yakni secara selektif dalam menentukan kelayakan nasabah restrukturisasi. Ini penting, ini sebenarnya bagiannya orang-orang di back end gitu ya. Jadi nasabah-nasabah yang layak direstrukturisasi kita restrukturisasi ya, dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi bisnis
serta menerapkan soft landing strategi dengan menyiapkan cadangan. Jadi tadi kita bilang bahwa cadangan kita sampai 2,7 kali dibandingkan dengan NPL-nya, itu sebenarnya bagian daripada soft landing strategi. Jadi pencadangannya cukup ya, untuk mengantisipasi terjadinya pemburukan kualitas kredit nasabah, terutama nasabah-nasabah yang masih ada flag-nya, ada labelnya restrukturisasi. Gitu. Berikutnya, mari kita bicara ke sisi liabilities, terutama bicara tentang dana pihak ketiga. BRI juga berhasil mencatatkan kinerja positif dalam hal penghimpunan dana pihak ketiga. Sampai kuartal 2, dana pihak ketiga BRI tumbuh 3,7% menjadi 1.136,98 triliun rupiah. Dan dana pihak ketiga tersebut didominasi oleh dana murah yang kita sebut current account, saving account, KASA, itu menjadi yang dominan di dalam komposisi pendanaan terutama dari dana masyarakat. Di mana secara year on year meningkat sebesar 13,38%. Jika dirinci, giro tumbuh 25,63%, tabungan tumbuh 8,32%, dan secara umum saat ini porsi KASA BRI, ya, porsi dana murah BRI mencapai 65,12%. Ini meningkat signifikan ya dibandingkan porsi KASA pada periode yang sama tahun lalu yang hanya 59,56%. Dan ini adalah bukti bahwa BRI berhasil dan sukses dalam mentransformasi balance sheet-nya, terutama mentransformasi sisi liabilities dengan memperbaiki struktur funding-nya. Kemampuan BRI untuk meningkatkan proporsi KASA berdampak positif bagi efisiensi yang dilakukan perseroan. Hal tersebut tercermin dari beban bunga yang tercatat menurun 8,5% secara year on year. Jadi beban bunga turun 8,5% secara tahunan. Kemudian peningkatan KASA yang dilakukan oleh perseroan itu selaras dengan transformasi yang sedang dijalankan BRI, di mana inisiatif strategis yang dijalankan difokuskan untuk mengakselerasi KASA growth. Inilah yang tadi saya sebut sebelumnya, bahwa semua data-data dan statistik ini menunjukkan keberhasilan BRI dalam melakukan transformasi, lebih spesifik lagi, transformasi balance sheet di sisi liabilities dengan memperbaiki struktur funding. Kemudian boleh saya sampaikan juga rasio-rasio lainnya yang relevan tentunya, bahwa BRI mampu menyalurkan kredit dan pembiayaan yang didukung dengan likuiditas yang memadai dan juga permodalan yang kuat. Hal ini terlihat dari loan to deposit ratio secara konsolidasi berada di level 88,45% dengan total kapital adequacy ratio CAR sebesar 25,06%. Sebagai penutup, strategi BRI terus fokus pada sustainability, tidak hanya berdampak kepada kinerja keuangan yang positif. Hal ini juga dinilai oleh beberapa pihak dari dalam maupun dari luar negeri secara independen dan transparan. Sudah barang tentu adalah apa yang melakukan asesmen penilaian adalah lembaga-lembaga yang bonafide, ya, punya reputasi baik dan kredibel. Dari penilaian oleh lembaga pihak yang kredibel tersebut, beberapa bulan terakhir ini BRI mendapatkan pengakuan bertaraf internasional yang antara lain bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Pertama adalah BRI dinobatkan sebagai perusahaan publik terbesar di Indonesia tahun 2022 oleh Forbes Global 2000, World Largest Public Companies. Secara keseluruhan, BRI menempati peringkat ke-349 dari 2.000 public company di seluruh dunia. Dan bukan sekedar public company, tapi World Largest Public Companies. Jadi, 2.000 perusahaan-perusahaan besar yang listed di ranking, itu BRI menempati peringkat 349, which is itu artinya adalah nomor 1, peringkat 1 di Indonesia. Dan peringkat ini terus naik ya, karena urutan sebelumnya adalah kita berada di 362 pada tahun lalu ya. Sekarang menjadi 349, naiknya cukup signifikan. Yang kedua, BRI juga dinobatkan sebagai bank terbaik di Indonesia dan peringkat nomor 104 di dunia dalam daftar Top 1000 World Bank 2022 oleh The Banker. Ya. The Banker adalah, semua tahu bahwa ini adalah lembaga yang berpusat di London. Gitu.
Kemudian peringkat tersebut naik dari peringkat tahun lalu yang berada di 131. Dari 131 naik ke 104. Dan itu juga menjadi bank terbaik di Indonesia. Di dunia peringkat 104. The Banker sendiri merupakan media perbankan dan ekonomi ternama yang bermarkas di London tadi saya sudah sampaikan, dan telah menjadi sumber informasi perbankan yang kredibel sejak tahun 1926. Selain itu, pada awal Juli yang lalu, BRI juga mendapat 2 penghargaan prestisius dari media asal Hong Kong di aset AAA, dan penghargaan tersebut adalah kita dinobatkan sebagai the best SME Banker of the Year, itu untuk CEO-nya gitu. Dan kemudian BRI juga dinobatkan sebagai the best treasury and working capital untuk SME. Dan capaian-capaian tersebut merupakan pelecut menjadi penyemangat bagi BRI Group untuk terus memberikan kinerja yang terbaik serta mempertahankan posisi BRI sebagai lembaga keuangan yang prominent di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam paparan kinerja keuangan BRI Triwulan 2 2022. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sunarso atas paparan yang disampaikan. Dan selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab pada konferensi pers pagi ini. Bagi rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, kami silakan untuk menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Baik, sudah ada beberapa yang menekan tombol raise hand. Kami silakan pertanyaan pertama. Boleh, kami silakan untuk Mbak Natalia dari Kompas TV, silakan. Ya, halo selamat pagi. Saya Natalia dari Kompas TV. Pertanyaannya, Bank Indonesia telah merevisi naik pertumbuhan kredit menjadi 9 hingga 11% year on year. Nah, apakah BRI juga akan merevisi target penyaluran kredit di tahun ini? Dan target hingga akhir tahun itu seperti apa? Baik, terima kasih. Silakan Bapak Sunarso. Oke, mungkin untuk itu supaya guidance-nya lengkap nanti bukan hanya target pertumbuhan kredit tapi ada target yang lain-lain. Mungkin saya mohon Bu Vivi, Direktur Keuangan untuk menyampaikan kepada media. Silakan. Terima kasih Pak Sunarso, terima kasih Mbak Natali untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau target pertumbuhan 9% sampai 11% year on year, itu memang sudah menjadi target dari BRI sejak awal tahun, dan kita estimasi dengan melihat pencapaian sampai dengan Juni 2022 sampai dengan akhir tahun ini, kami masih optimis bahwa untuk pertumbuhan kredit dan juga pembiayaan BRI secara grup masih akan tumbuh di antara 9% sampai dengan 11%. Hal ini tentunya banyak didukung oleh beberapa faktor gitu ya. Yang pertama tentunya seperti teman-teman ketahui bahwa saat ini ada pemulihan dari sisi perekonomian sendiri, penanganan pandemi juga sudah mulai membaik, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat juga mulai berangsur ke normal, dan driver dari pertumbuhan kredit BRI secara konsolidasi ini masih akan berasal dari segmen mikro dan ultra mikro, terutama dengan dikonsolidasikannya teman-teman di Pegadaian dan PNM di BRI. Jadi untuk guidance sampai dengan akhir tahun ini kami masih optimis di 9% sampai dengan 11%. Nah, pertumbuhan ini tentunya masih akan kami jaga secara hati-hati sehingga kami juga tetap mentargetkan non-performing loan atau rasio kredit yang bermasalah itu masih akan ada di kisaran 2,8% sampai 3%. Karena pada saat ini kami masih juga berhati-hati terutama terkait dengan kredit yang direstrukturisasi akibat COVID-19. Tapi kami juga optimis sampai akhir tahun NPL BRI masih akan berada di antara 2,8 sampai 3%. Kurang lebih itu. Terima kasih Mbak Natali. Baik, terima kasih Bapak Sunarso dan Ibu Vivi. Baik, untuk penanya berikutnya kami silakan. Silakan dengan Mas Despian dari Media Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak. Izin bertanya Pak, terkait dengan layanan digital BRI Pak. Bagaimana update kinerja BRI Mobile hingga akhir Juni 2022?
dan strategi ke depan dalam meningkatkan kinerja BRI Mobile seperti apa, Pak? Ada pertanyaan kedua, Pak. Izin soal perpanjangan relaksasi kredit untuk UMKM sampai 2024 dari pemerintah, Pak. Bagaimana tanggapan BRI atas hal ini? Terima kasih. Sorry. Perpanjangan apa? Sorry. Relaksasi kredit, Pak, untuk UMKM sampai dengan 2024 dari pemerintah. Udah diperpanjang. Masih ini, Pak, masih apa? Masih belum sih. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya jawab nomor 2 dulu. Nanti tentang kinerja BRI Mobile dan juga strateginya seperti apa, nanti Direktur Konsumer Bu Handayani yang akan menjawab. Sementara saya nanti akan menjawab tentang kebijakan tentang relaksasi kredit terutama di segmen UMKM. Nanti saya minta Pak Agus Sutiarto juga mungkin bisa membantu. Jadi begini ya, untuk kredit-kredit di segmen UMKM, terutama yang terdampak oleh pandemi, itu memang ada kebijakannya, terutama dari OJK, untuk dilakukan relaksasi. Apa sih intinya relaksasinya? Ada 2 lah intinya. Yang pertama, bank harus membuat ketentuan tentang restrukturisasi kreditnya. Itu diserahkan kepada bank. Ya. Dan kemudian, yang kedua yang paling penting adalah bahwa OJK dalam menilai kolektibilitas yang semula dalam kondisi normal didasarkan pada 3 pilar, yaitu payment status, kinerja keuangan, dan prospek usaha. Itu kalau dalam kondisi normal. Yang dimaksud relaksasi, sekarang penilaian kolektibilitas kredit hanya didasarkan pada 1 pilar saja, yaitu payment status. Kondisi keuangan dan prospek usaha sementara masih bisa diabaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian relaksasi ini kebijakannya, ketentuannya akan berakhir di Maret 2023. Gitu. Terus ke depan bagaimana? Relaksasi ini masih diperlukan apa tidak? Ya nanti kita serahkan kepada OJK, bagaimana OJK punya penilaian terhadap kondisi perbankan, terutama dari sisi portofolio kreditnya. Namun demikian, seandainya toh kebijakan itu tidak diperpanjang, diakhiri di Maret 2023, BRI harus siap untuk menghadapinya. Sehingga artinya apa? Ketika relaksasi itu tidak diperpanjang, maka BRI harus kembali melakukan penilaian kolektibilitas kreditnya, terutama di UMKM, menjadi mendasarkan pada 3 pilar lagi. Dan kalau didasarkan pada 3 pilar, bagaimana kalau ada potensi menaiknya NPL atau pemburukan kualitas kredit yang direstrukturisasi? Maka disitulah penting kita untuk mencadangkan. Dan yang kita cadangkan itu bukan hanya NPL, tetapi yang masuk dalam kategori loan at risk. Loan at risk kita sekarang sudah turun menjadi 20,8% dari total portofolio. Sedangkan cadangan kita untuk loan at risk saja sudah mencapai 42%. Jadi statistiknya begini cara mengadunya. Dari loan at risk itu, yang benar-benar jatuh tidak bisa diselamatkan berapa persen. Angkanya ternyata dari loan at risk yang jatuh tidak bisa diselamatkan hanya 8%. Sedangkan BRI sudah mencadangkan 42%. Artinya kalau sampai yang tidak bisa diselamatkan 40%, ya masih aman karena tercover oleh pencadangan terhadap loan at risk. Dengan demikian bolehlah dikatakan seandainya pun gitu. Ngomongnya gini, bolehlah dikatakan bahwa OJK nanti akan melakukan penilaian tentang industri perbankan secara nasional masih butuh apa tidak relaksasi itu, gitu. Itu nanti OJK yang akan menilai, gitu. Dinilai secara industri, secara keseluruhan, baik bank yang besar sampai bank-bank yang kecil, mungkin termasuk BBR dan lain-lain, itu akan menjadi basis penilaian OJK. Jika toh nanti katakanlah OJK tidak memperpanjang, maka BRI harus sudah siap.
Nah, pertanyaan sekarang sudah siap belum? Dari sisi pencadangan dan pengelolaan portofolio yang masuk loan at risk itu, kita nyatakan siap. Karena cadangannya lebih dari cukup, dan kemudian risk manajemennya kita jalankan dengan baik. Demikian penjelasan tentang pertanyaan nomor 2. Balik ke pertanyaan nomor 1 tentang kinerja BRI Mobile dan strateginya. Silakan Bu Handayani untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Dirut. Mas Despian dari Media Indonesia, terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait dengan kinerja BRI Mobile sebagai layanan digital BRI yang andalan begitu. Kinerja untuk semester 1 atau Q2 secara user itu saat ini di posisi Juni itu total usernya 18,47 juta user atau bertumbuh year on year 66,3%, yang menghasilkan transaksi finansial sebanyak 726,4 juta atau bertumbuh 136,6% year on year. Nah, dari transaksi finansial tersebut menghasilkan sales volume sebesar 1.075 triliun atau bertumbuh 131% year on year. Dari transaksi finansial tersebut di semester 1 ini menghasilkan fee based income dari transaksi BRIMO ini sebesar 724,2 miliar. Nah, kalau kita lihat secara performance BRI Mobile atau disebut dengan BRIMO ini mendapatkan rating yang sangat baik, baik itu di App Store maupun di Google Play, menunjukkan bahwa mendapatkan performance yang baik dari sisi penggunanya. Nah, kemudian bagaimana strategi untuk terus meningkatkan transaksi di BRIMO? BRIMO sebagai super apps tentu kita akan terus kembangkan untuk memastikan bahwa aplikasi ini memberikan kemudahan transaksi digital bagi nasabah BRI yang dapat diakses dengan mudah, cepat, aman, dan handal. Dan kemudian kami tentu terus akan mengembangkan fitur-fitur yang tentu mempertimbangkan utamanya adalah bagaimana aplikasi ini menjawab kebutuhan nasabah. Sehingga customer centricity ini menjadi fokus kita untuk memberikan layanan yang terbaik. Nah, hingga semester 1 terdapat lebih dari 1.000 fitur di dalam aplikasi BRIMO yang telah terhubung dengan berbagai platform agregator maupun biller-biller yang bisa dimanfaatkan untuk bertransaksi oleh nasabah. Nah, kemudian sebagai pembeda tentunya dibandingkan aplikasi BRI aplikasi mobile banking lainnya, ada beberapa killer feature yang tentu memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan berbagai macam transaksi di BRI Mobile ini atau BRIMO ini. Antara lain untuk registrasi BRIMO tidak perlu lagi datang ke cabang. Kemudian nasabah juga bisa memilih fast menu yang tidak memerlukan complexity begitu ya untuk melakukan transaksinya. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan transaksi tarik tunai tanpa kartu untuk mendorong cardless, dan ini tentunya juga dalam rangka memberikan edukasi kepada nasabah. Kami juga melengkapi dengan berbagai fitur yang berkaitan dengan personal financial management. Tentunya BRIMO ini juga dilengkapi kemudahan bagi nasabah untuk dapat menabung di BRI tanpa harus datang ke kantor cabang dengan digital savings kita. Nah, ini akan terus kita lengkapi berbagai fitur-fitur ini yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Dirut. Baik, terima kasih Bapak Sunarso dan Ibu Handayani. Izin untuk satu penanya lagi. Kami berikan kesempatan kepada Mbak Ines dari TV One, silakan. Silakan Mbak Ines. Baik, silakan Mbak Ines, masih ingin mengajukan pertanyaan atau tidak?
Baik, maaf karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dan karena terbatasnya waktu juga, maka dengan demikian sesi tanya jawab kami tutup. Terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi rekan-rekan media pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Faradita Rizky mohon undur diri. Stay safe and stay healthy. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.